镇定心神。唉，我玄灵宗的弟子不错啦。囚徒，只要有谁想碰和打压，他们与我那我就让你们可悲。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Peerless Battle Spirit episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-49. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 48. Kemarin kita sudah melihat kalau kini para murid dibawa ke lantai kedua dari Menara Wanbao. Tetua ini meminta untuk tidak menyamakan dirinya dengan penjaga lantai pertama. Karena seberapa keras pun mereka ingin dekat kepadanya, ini semua tidaklah berpengaruh. Sesuatu pun mulai dirinya lakukan, yang mana dia mengeluarkan sebuah busur kuno. Para murid diminta untuk menembakkan anak panah tersebut kepada gunung itu. Ia sama sekali tidak peduli mereka akan menggunakan cara apapun. Selain itu, hanya 5 peserta saja yang diizinkan untuk melaju ke tahap selanjutnya. Teman-teman Xingnan sudah lebih dulu melakukan penilaian dan mereka berhasil mengisi posisi 3 sampai ke 5. Awalnya yang menjadi pusat perhatian adalah Wei Ho, sebab dia itu mampu meningkatkan nilai yang begitu tinggi. Tapi ini tidaklah berlangsung lama sebab Huangku dan teknik seni bela diri kunonya berhasil melampaui semua nilai yang Wei Ho miliki. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Ketika giliran Xingnan, Huangku memintanya untuk tidak mempermalukan dirinya, yang juga sama-sama menggunakan seni bela diri kuno. Tapi Xingnan tidaklah terlalu peduli, apalagi baginya serangan yang Huangku lancarkan sama sekali tidak layak disebut sebagai seni bela diri kuno. Kini dirinya akan menunjukkan semua itu. Xingnan mengambil busur ini dan langsung saja menyalurkan semua kekuatannya pada anak panah itu. Serangan yang dirinya lancarkan benar-benar membuat semua pihak terkejut. Pasalnya nilai yang didapatkan oleh Xingnan adalah 999 yang tidak ada ujungnya. Mereka semua hanya bisa melongo saja dan kemampuan yang Xingnan miliki. Xingnan juga puas dengan hasilnya. Ia pun kembali menyinggung Huangku karena nilai yang dia dapatkan sangatlah jauh berada di bawahnya. Alhasil Huangku yang sombong tadi pun hanya bisa merasa kesal saja. Terlebih lagi Xingnan semakin mengolok-ngoloknya. Setelah giliran Xingnan menandakan akhir dari kompetisi lantai kedua, 5 besar juga sudah ditemukan, yakni ada Xingnan, Huang Long, Huang Rolin, Wei Ho, dan juga Huangku. Mereka pun akan dipindahkan ke tingkat selanjutnya. Tetua ini meminta untuk segera bersiap karena bagaimanapun mereka akan melakukan penilaian di tingkat selanjutnya. Hanya dalam 1 kali gerakan saja, para murid pun dipindahkan ke lantai ketiga. Sedangkan tetua ini masihlah berada di situ. Akan tetapi dirinya langsung dikejutkan dan getaran yang terjadi pada bukit tadi, yang mana ternyata bukit itu telah hancur. Bagi para peserta lainnya telah dipindahkan keluar. Tetua Tianyi menjadi begitu bahagia karena sekali lagi murid dari sekte Xuanlingnya telah kembali mendapatkan tempat pertama. Tianyi meminta Tetua Fang untuk tidak merasa khawatir karena setidaknya Huangku berada di posisi kedua. Selain itu, ia hanya sedikit lemah dari Xingnan. Tetua Fang hanya bisa merasa kesal karena terus ditawakan oleh Tetua Tianyi. Kita lalu dibawa kembali kepada 5 murid yang telah berhasil naik ke lantai selanjutnya. Berbeda dan tempat-tempat sebelumnya, lantai ketiga ini dipenuhi oleh energi spiritual. Hingga sesaat kemudian tetua itu pun datang. Ia membenarkan kalau gue ini setelah kaya akan aura spiritual. Kompetisi lantai ketiga merupakan kompetisi antara martial spirit dan juga pil. Siapapun yang berhasil menciptakan pil dalam kurun waktu sebatang dupa ini, maka mereka diperbolehkan untuk lanjut ke tahap keempat. Wang Roli menanyakan tungku alkimianya. Ternyata mereka tidak akan menggunakan sebuah tungku karena jika mereka sampai menggunakan hal itu, maka ujian ini sama saja dengan ujian lainnya. Mendengar apa yang tetua itu katakan membuat orang-orang di luar terkejut, karena bagaimana bisa mereka mengumpulkan roh dengan mengubahnya menjadi pil hanya dengan tangan kosong saja. Bahkan alkemis terbaik dari sekte Lian saja tidak akan mungkin bisa melakukan hal tersebut.
Perlu diingat kalau mengumpulkan pil roh yang berhubungan langsung dengan seni bela diri memiliki hubungan yang saling terikat. Jadi di sini martial spirit sangatlah dibutuhkan. Tetua Sekte Lin merasa tuan mudanya akan unggul karena dia itu memiliki martial spirit roh harimau hati ungu. Dan begini dirinya yakin tuan mudanya pasti memiliki peluang menang yang lebih baik. Mungkin beberapa murid akan terhenti di lantai ketiga itu. Tetua Tianyi yakin kalau kedua muridnya pasti bisa unggul. 完了，巨灵化丹。还好，如今看。 Kembali ke dalam lantai ketiga. Di sini Huang Long masih belum tahu apa-apa mengenai cara mengumpulkan ramuan pil. Hanya saja kekuatan spiritual yang berada di tempat itu mampu memberikan manfaat yang begitu besar pada pelatihan spiritual mereka. Huang Long pun mengeluarkan martial spiritnya. Tetua ini pun begitu terkejut dan tindakan dari Huang Long, yaitu memilih untuk memperkuat martial spiritnya terlebih dahulu. Ia menguji ketenangan yang Huang Long miliki, dan ini juga merupakan kesempatan untuk bisa lanjut ke langkah selanjutnya. Selain Huang Lolin juga melakukan cara yang sama. Dan martial spirit yang dirinya miliki mungkin mengumpulkan energi spiritual menjadi pil bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Tidak mau kalah, Huang Ku juga mulai mengeluarkan martial spiritnya. Walaupun begitu, tetua ini agak skeptis kepadanya. Karena meskipun semangat bela diri dari pedang kunonya itu sangat kuat, tapi akan terlalu sulit baginya untuk mengumpulkan energi spiritual menjadi pil. Giliran selanjutnya adalah Wei Hao yang juga mengeluarkan martial spiritnya. Hanya saja ia menggunakan cara yang sedikit berbeda. Tetua ini tahu kalau martial spirit hati api ungu miliknya mampu meredam kekuatan spiritual dengan baik. Ia pun menjadi begitu tertarik kepada apa yang sedang ia lakukan. 琴音镇定心神。Sedangkan untuk Xingnan sendiri tidak melakukan apapun. Ia bahkan tidak bisa mengeluarkan martial spirit yang membuat tetua ini penasaran. Apakah Xingnan sudah menyerah pada ujian lantai ketiga? Huang Ku kembali memberikan ejekan kepada Xingnan, karena jika ia tidak segera mengeluarkan martial spiritnya, maka pembentukan pilnya akan terlambat. Bahkan dia menjamin kalau Xingnan tidak akan bisa mendapatkan energi spiritual apapun. Wei Hao meminta Huang Ku untuk tidak begitu percaya diri, karena ia harus ingat kalau sebelumnya seni bela diri kuno milik Xingnan jauh melampauinya. Selain itu, bagaimana cara Xingnan menggunakan martial spiritnya yang baru berada di kelas 8 demi bisa mengumpulkan energi spiritual. Mendengar hal tersebut, tetua ini pun meminta Xingnan untuk menyerah saja, karena bagaimanapun martial spiritnya tidak akan mungkin bisa mengumpulkan energi spiritual yang besar. Xingnan hanya tertawa karena dirinya malah diremehkan oleh tetua ini. Alasan Xingnan tertawa karena semangat bela diri itu dilahirkan dan ditakdirkan. Jadi apakah semua makhluk hidup yang dilahirkan memiliki takdir masa depan yang tidak bisa diubah? Tetua ini pun memberitahu bahwa anak berusia 3 tahun saja pasti akan dihormati di dunia seni bela diri. Sedangkan yang lemah akan secara alami tidak memiliki kualifikasi untuk mengendalikan nasibnya. Xingnan memberitahu kalau sejak jiwa seni bela dirinya terbangun, ia sudah mengalami begitu banyak cemoohan dan juga penindasan dari berbagai pihak. Mereka menganggapnya sebagai anak yang gagal, bahkan berniat untuk menghabisi dirinya. Xingnan sudah bertemu begitu banyak orang yang menginginkan kegagalannya. Xingnan tentu begitu marah sekaligus tidak mengetahui mengapa hal ini bisa terjadi kepadanya. Sampai akhirnya ia pun mengerti kalau orang-orang ini hanyalah sekelompok penjahat yang telah masuk ke dalam jurang takdir. Tidak ada satupun dari mereka yang ingin keluar dari jurang tersebut. Bahkan jika ada kesempatan mereka ingin menyerang dirinya secara berkelompok. Kini Xingnan akan menjelaskan kepada tetua ini betapa menyedihkannya aturan yang ada pada dunia ini. Pada dirinya sebuah tekanan yang begitu kuat pun muncul, yang mana Xingnan mengeluarkan roh kesatria kunonya. Melihat apa yang terjadi tentu membuat teman-temannya begitu senang. Sedangkan orang-orang yang berada di lantai ketiga hanya bisa terkejut saja dengan kekuatan yang Xingnan keluarkan. 他们与我那我就让你们可悲。 Orang-orang menyebutnya sebagai Ling Dansu atau hantu pil ajaib. Siapa yang menduga kalau Xingnan memiliki hal itu? Bahkan kekuatan ini jauh melampaui para peserta lainnya. Orang-orang ini meminta aliansi bisnis untuk menjelaskan bagaimana Xingnan melakukan semua ini. Jiang Bilan juga tidak menduga bagaimana bisa martial spirit yang berada di kelas 8 mencapai tingkat seperti itu.
Inilah takdir yang disebutkan oleh Xingnan sebelumnya. Ia telah mampu mengubah takdirnya. Sekarang adalah giliran tetua ini, apakah dia bisa mengubah nasib dari kekalahannya sendiri. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.